Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Perkenalkan, nama saya Nazo Aprilia. Di sini saya akan menjelaskan bagian pertama tentang desain barang dan jasa. Dan laporan observasi dan wawancara, kami sudah menanyakan beberapa pertanyaan yang cocok untuk bagian desain barang dan jasa. Dan di sini, di analis ini saya menggunakan desain house of quality. Di sini terdapat beberapa poin dan pertanyaan-pertanyaan dari hasil observasi dan jawaban yang dapat saya simpulkan dan saya analisis untuk dimasukkan ke house of quality ini. Terdapat rasa yang enak, bahan yang berkualitas, porsi yang banyak, ukuran ayam, tempat yang bersih, parkiran yang memadai, sirkulasi udara yang baik, sikap pelayanan, harga terjangkau. Dari poin-poin tersebut terdapat pasangan atau atap dari diagram house of quality ini, seperti pemilihan bahan baku, teknis pengelolaan, teknis penyimpanan, teknik pengemasan, komposisi dan bahan baku, perawatan alat dan produk, ketersediaan tempat, dan penetapan harga jual. Di sini saya sudah menganalisis poin-poin yang bisa dicantumkan di house of quality ini. Dari analisis saya mengambil beberapa sampel atau beberapa cabang yang dapat saya analisis. Di Jogja ini terdapat beberapa cabang dari perusahaan Presu ini. Yang di sini saya akan menggunakan sampel dari Presu UNY, yaitu Presu Pusat. Yang kedua ada Presu Godean dan Presu Seturan. Mungkin bisa dilihat langsung diagram-diagram yang telah saya buat. Terdapat nilai-nilai yang familiar sesuai dengan jawaban dari wawancara owner kita. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang rekomendasi yang dapat saya berikan dari analisis yang telah saya lakukan. Yang pertama ada gunakan bahan baku yang berkualitas tinggi untuk menjaga rasa dan kepuasan pelanggan. Yang kedua, pastikan kebersihan, pengelolaan dan penyimpanan bahan sesuai standar. Yang ketiga, tetapkan harga kompetitif dan pilih lokasi strategis. Yang keempat, tingkatkan pelayanan dengan sikap ramah dan tempat yang nyaman. Inovasi produk secara berkala sesuai kebutuhan pasar. Cukup sekian, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan pada bagian saya. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada slide kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen standar kualitas dari usaha Presu. Yang pertama, standar kualitas pelayanan di sini tentang kematangan ayam. Kemudian yang kedua ada kualitas sambal, kemudian takaran porsi dari nasi yang disajikan. Kemudian ada beberapa hal seperti pelayanan yang lambat maupun tempat yang memang tidak mumpuni, kurangnya space dari usaha tersebut. Nah, kemudian kematangan ayam menjadi prioritas atau fokus utama dari usaha Presu, dikarenakan memang produk ini inti dari penjualan yang ditawarkan oleh unit usaha Presu. Kemudian kematangan sambal yang menjadi topping utama yang bersama dengan ayam geprek yang dijual. Kemudian ada takaran saji, yaitu bagaimana Presu menghidangkan takaran yang memang sesuai sehingga pelayanan yang disajikan terus konsisten. Kemudian pelayanan yang lambat, mengingat tidak semua pembeli memesan lewat dan memakan makanannya di tempat geprek tersebut, namun banyak juga yang melakukan pembelian atau transaksi menggunakan GrabFood maupun ShopeeFood, sehingga ini juga menjadi fokus dari usaha tersebut. Dan terakhir yaitu space, mungkin mengingat tempat atau lokasi yang dihuni oleh Presu menjadi tempat langganan yang mayoritas adalah mahasiswa, sehingga kemungkinan besar memerlukan space yang sangat luas atau bisa diperluas sedikit. Sekian, terima kasih dari saya. Kemudian rekomendasi ataupun saran untuk unit usaha Presu yaitu memperluas space, menambah anggota karyawan sehingga tidak adanya keterlambatan. Kemudian memang
menganilir seluruh karyawan untuk mengecek seluruh peralatan yang digunakan sehingga tidak ada komposisi yang terlewatkan. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, saya Aulia Nurul Afifah dengan NIM 202304103552. Di sini saya akan menjelaskan desain, proses, dan kapasitas dari ayam geprek Preksu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis PRT CPM jalur kritis ayam Preksu menggunakan aplikasi KM for Windows. Dari hasil analisis ini, maka total waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh rangkaian proses produksi ayam Preksu menggunakan jalur kritis ini ada 45 menit dan juga terdiri dari beberapa waktu untuk kegiatan, dimulai dari A. merupakan persiapan bahan, B. merupakan pengolahan ayam, C. merupakan penggorengan ayam, D. merupakan pembuatan sambal, dan E. merupakan penyetakan ayam, F. merupakan penyajian. Maka total waktu yang diperlukan untuk seluruh proses produksi ayam Preksu ini merupakan 45 menit. Baik, selanjutnya ada pula rekomendasi dari hasil analisis PRT CPM tadi. Yang pertama, memastikan penggunaan sumber daya seperti tenaga kerja, bahan baku, dan peralatan ini sudah optimal. Jadi, jika itu semua sudah optimal, maka proses produksinya mungkin akan lebih cepat. Yang kedua, meningkatkan jumlah staf dan mengoptimalkan alur kerja untuk mempercepat proses produksi. Dan yang ketiga adalah melakukan pengecekan rutin terhadap peralatan yang digunakan untuk menghindari kerusakan dan downtime. Nah, jadi selanjutnya saya akan membahas mengenai strategi lokasi. Untuk strategi lokasi sendiri saya itu menggunakan COG or Center of Gravity. Jadi dengan COG ini kita itu bisa mengetahui di mana titik-titik lokasi Preksu ini berada, dan juga kita bisa mengetahui titik tengah dari seluruh lokasi Preksu ini, yang kemudian titik tengah ini bisa kita manfaatkan untuk berbagai hal. Misalnya titik tengah ini bisa kita jadikan sebagai tempat distribusi ayam. Agar apa? Agar pendistribusian ayam itu bisa, waktunya itu bisa sesuai semua untuk seluruh daerah. Atau yang kedua, kita bisa menjadikan titik tengah ini sebagai lokasi baru yang nantinya bisa dijadikan pusat di mana Preksu ini berada jika memungkinkan. Nah, di sini kita bisa lihat ada tabel yang berisikan daerah, ada truk round trips per day, ada koordinat X dan koordinat Y. Sebagai contoh, yang pertama itu kita ambil di UMY. UMY sendiri itu koordinat X-nya ada di 1 dan koordinat Y-nya ada di 2. Nah, dengan begitu kita bisa tahu berarti UMY ini lokasinya ada di bagian kiri bawah di daerah Jogja ini. Dan untuk yang lainnya pun seperti itu. Satu lagi kita ambil contoh itu di Umbul Harjo. Umbul Harjo itu koordinat X-nya ada di 17 dan koordinat Y-nya ada di 7. Nah, jadi kita tahu kalau Umbul Harjo ini berada di bagian kanan bawah, yang paling bawah di bagian kanan. Seperti itu. Nah, untuk mungkin saya bisa menambahkan sedikit rekomendasi untuk Preksu ini. Kalau kita lihat di bagian koordinatnya itu, di bagian kiri atas itu masih kosong. Atau di bagian kiri atas itu kita tahu di daerah Rumah Sakit Akademik UGM. Nah, mungkin Preksu ini jika mau dia bisa menambahkan cabang di daerah situ, atau dia juga bisa menambahkan cabang di bagian center of gravity-nya itu jika itu memungkinkan. Untuk rekomendasi selanjutnya mungkin Preksu bisa menyediakan lahan parkir yang cukup jikalau nanti di beberapa cabang itu, terutama di cabang-cabang yang ramai pengunjung itu nanti lagi banyak pengunjung yang datang seperti itu. Dan mungkin untuk yang terakhir, antara bagian parkir dan jalan masuk ke kasir itu bisa dipermudah, jadi untuk konsumen nanti tidak bingung ketika dia sampai dia harus kemana-kemana.
Mungkin begitu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata letak pada Preksu. Jadi, pada desain tata letak Preksu ini mengadopsi konsep linear yang dimana perempatan meja makan yang sejajar mengikuti garis dinding menciptakan kesan yang efisien. Untuk selanjutnya yaitu ada alur pengunjung pada Preksu ini terbagi menjadi beberapa zona. Untuk yang pertama ada zona masuk, titik awal pengunjung memasuki restoran, memberikan kesan pertama yang baik. Untuk selanjutnya yaitu ada zona pemesanan, area di mana pelanggan memilih dan memesan hidangan yang diinginkan. Untuk yang selanjutnya ada zona persiapan makanan, di mana dapur tempat makanan diolah dan disiapkan sebelum disajikan. Untuk selanjutnya ada zona makan, area utama di mana pelanggan menikmati hidangan yang telah dipesan. Terus selanjutnya ada zona kasir, terletak dekat dengan pintu keluar, memudahkan pelanggan melakukan pembayaran sebelum meninggalkan restoran. Untuk terakhir ada deskripsi logika bagian itu sendiri, yaitu pelanggan memasuki restoran melalui zona masuk. Selanjutnya pelanggan menuju zona pemesanan untuk memilih menu. Terus selanjutnya pesanan pelanggan diolah di zona persiapan makanan. Untuk selanjutnya ada makanan disajikan dan pelanggan menikmati hidangan di zona makan. Untuk selanjutnya setelah selesai makan, pelanggan menuju zona kasir untuk melakukan pembayaran. Untuk yang terakhir, pelanggan meninggalkan restoran melalui pintu keluar. Pada bagian rekomendasi ini, kita merekomendasikan 3 bagian rekomendasi, yaitu yang pertama rekomendasi desain interior. Untuk desain interior Preksu akan menyajikan tempat yang modern dan minimalis dengan nuansa yang menarik dan sesuai dengan target pasar, terutama kalangan anak muda. Dengan menggabungkan elemen-elemen visual yang estetik dan fungsional untuk menciptakan suasana yang instagramable dan mengundang pengunjung untuk berlama-lama. Untuk selanjutnya ada menu display, bisa dirancang dengan tampilan yang menarik dan informatif, sehingga memudahkan pengunjung dalam memilih hidangan. Dengan menggunakan kombinasi visual dan teks yang jelas untuk menyoroti menu yang andalan dan memberikan informasi lengkap tentang sebuah hidangan. Untuk selanjutnya, area makanan. Area makanan akan didesain dengan perpaduan antara kenyamanan dan estetika, sehingga pengunjung dapat menikmati hidangan dengan santai. Dengan menciptakan sudut-sudut yang instagramable di area makan untuk memenuhi kebutuhan generasi muda yang gemar berbagai momen di media sosial. Perkenalkan, saya Rizkan Hafizatu Zalko, NIM 2023040374374. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil observasi di perusahaan Preksu. Saya akan menjelaskan pada nomor 6, yaitu tentang sumber daya manusia dan job-job desain, yaitu seperti kompetensi, pembagian tugas, dan kompensasi di perusahaan Preksu. Selanjutnya, informasi yang telah saya dapat dalam kompetensi yang dibutuhkan perusahaan Preksu, yaitu pada umumnya muslim atau muslimah usia maksimal 27 tahun, menyukai dunia kuliner, jujur, disiplin, bertanggung jawab, serta mampu bekerja sama secara tim maupun individu. Secara kompetensi khususnya seperti pada pembagian job-jobnya, yaitu kasir, koki, krew, itu harus mempunyai kelebihan dan kemampuan di bidang tertentunya secara masing-masing. Seperti kasir itu harus memiliki keterampilan berkomunikasi yang baik, perhitungan yang cepat, bisa menggunakan mesin kasir dan pengetahuan tentang tamu, serta koki, keterampilan memasaknya, mengetahui tentang berbagai resep-resep di dapur, dan kemampuan untuk bekerja sama di bawah tekanan. Dan yang terakhir yaitu krew yaitu mampu bekerja sama dalam tim, fleksibilitas, dan pengetahuan tentang semua produk-produk, dan bisa menjaga kebersihan area perusahaan tersendiri. Untuk pembagian tugas yaitu bagian dapur. Untuk bagian dapur itu bertanggung jawab atas persiapan dan pengolahan makanan, termasuk menggoreng ayam, menyiapkan sambal, dan meracik menu lainnya. Untuk job-job selebihnya yaitu sama dengan yang sebelumnya saya jelaskan, harus memiliki kemampuan dan keterampilan dalam berbagai bidang-bidangnya. Mengenai hal kompensasi, dari data yang saya dapatkan yaitu mengenai Preksu tersendiri sebagai
gaji bulanan yang diterima karyawan sebagai imbalan atas kerja yang dilakukannya, dan besaran gajinya ini bisa sesuai dengan UMK, tergantung dengan UMK kabupaten dan kotanya masing-masing, serta posisi dan jabatan karyawannya masing-masing juga. Untuk kompensasi intensif ataupun bonus itu akan diberikan kepada kinerja individu, kinerja yang paling aktif dan paling rajin dalam pekerjaannya. Di sini juga Preksu ada yang namanya bonus penjualan. Bonus penjualan itu diberikan jika target penjualannya itu telah tercapai atau telah terlampaui, dan bonus kehadiran serta bonus kinerja bulanan itu berdasarkan evaluasi kinerja secara periodiknya. Di Preksu juga memiliki tunjangan makanan, tunjangan transportasi, tunjangan kesehatan, dan secara lembur pembayaran tambahannya untuk jam kerja yang melebihi jam kerja normal yaitu lembur akan mendapatkan uang saku yang lebih di gajinya, serta cuti karyawannya yaitu akan sesuai kalender pemerintah seperti cuti tahunan, ataupun jika memang karyawan itu sedang ada kendala ataupun sakit diperbolehkan untuk mengizin. Untuk bagian rekomendasi, saya merekomendasikan untuk perusahaan Preksu tentang job desain dan sumber daya manusianya, yaitu agar perusahaan Preksu itu membuat sistem informasinya lebih luas lagi dan diversifikasi untuk bagian rekomendasi, saya merekomendasikan di bagian ini untuk perusahaan Preksu tersendiri agar membuat sistem informasinya lebih realistis dan lebih luas lagi. Terus yang kedua yaitu diversifikasi pemasoknya. Yang ketiga membangun hubungan antara. Perkenalkan, saya Rizka Nafisatu Zalko, NIM 20230410374. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil observasi wawancara di perusahaan Preksu. Dengan urut saya akan menjelaskan di bagian nomor 6 tentang manajemen rantai pasokan. Jadi dari perusahaan Preksu tersendiri mempunyai berbagai kriteria dalam pemakaian daftar pemasok, yaitu seperti peternakan ayam, karena Preksu tersendiri menyediakan ayam broiler yang sangat segar untuk dijadikan bahan sajinya, serta kayak tepung bumbu, petani dan distributor makanannya itu sebagai daftar pemasok untuk menyajikan ayam gepreknya. Dan kriteria pemilihan pemasoknya itu Preksu tersendiri memilih kriteria yaitu kualitas produk yang baik, bahan bakunya itu harus memenuhi standar kualitas yang baik, dan harga yang kompetitif dan terjangkau sesuai dengan anggaran perusahaannya, serta ketepatan waktu pengiriman. Jadi dalam hal pemasok ini harus mampu mengirimkan barang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dengan keadaan. Jadi pemasok juga harus memiliki reputasi yang baik dan dapat diandalkan dengan suatu kapasitas produksi. Jadi Preksu tersendiri itu harus memiliki kapasitas produksi yang cukup baik dan relevan untuk memenuhi standar kualitas dan kebutuhan perusahaannya. Dan adapun hubungan dengan pemasok, dari informasi wawancara yang didapatkan, hubungan dengan pemasok itu perusahaan Preksu tersendiri mempunyai hubungan yang sangat baik dengan menggunakan komunikasi yang efektif serta terbuka, jujur antara dua pihak, serta kerjasama yang saling menguntungkan. Jadi kedua belah pihak itu harus merasa diuntungkan untuk bekerja sama dengan Preksu. Dan adapun evaluasi berkala, jadi perusahaan Preksu itu selalu mengevaluasi untuk kinerja karyawannya dalam hal pemasok,
serta negosiasi harga. Dengan melakukan negosiasi, Preksu tersendiri ini akan mendapatkan terus-menerus harga terbaiknya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai hasil observasi. Untuk bagian rekomendasi, saya merekomendasikan di bagian ini untuk perusahaan Preksu tersendiri agar membuat sistem informasinya lebih realistis dan lebih luas lagi. Terus yang kedua yaitu diversifikasi pemasoknya. Yang ketiga membangun hubungan antara jangka panjang dan jangka pendeknya. Yang terakhir yaitu melakukan pengembangan supplier-suppliernya. Mungkin itu aja. Kemudian pada slide kali ini yaitu hasil observasi tentang manajemen persediaan dari unit usaha Preksu. Yang pertama ada ayam mentah, kemudian ada cabai dan bawang merah. Ketiga ada beras. Keempat ada bahan untuk minuman yaitu es dan lain-lain. Yang kelima yaitu packaging. Kemudian pada diagram tersebut kami menganalisis menggunakan ABC analisis, diagram ABC analisis, dan kami menemukan bahwasanya ayam mentah menjadi fokus atau posisi pertama pada penilaian tersebut pada manajemen persediaan yang diperlukan oleh Preksu. Kemudian dilanjuti oleh cabai dan bawang merah sehingga melengkapi produk ayam yang ditawarkan oleh Preksu. Yang kelima yaitu beras. Namun beras di sini kami taruh pada nomor 3 mengingat pembeli juga kadang membeli ayam saja, tidak membeli menggunakan nasi. Dan yang keempat yaitu minuman, es batu dan bahan yang lainnya kami taruh nomor 4 menjadi pelengkap saja, dikarenakan tidak semua atau tidak terlalu menjadi fokus utama pada penjualan yang ditawarkan oleh unit usaha ini. Kemudian yang kelima yaitu ada packaging. Mengingat sekarang zaman yang sudah mulai digital sehingga tidak semua melakukan transaksi offline dan ada juga yang melakukan transaksi online. Untuk saran dan rekomendasi kepada perusahaan Preksu yaitu memfokuskan fokus utama yang perlu disediakan yaitu ayam mentah dan juga cabai dan bawang merah. Kemudian menggunakan alat digital untuk menghitung atau menganalisis stok yang tersedia serta mengefisiensi pembelian dan juga pengeluaran dari persediaan yang disiapkan oleh Preksu tersebut. Sekian, terima kasih. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke bagian penjadwalan. Di bagian penjadwalan ini saya menggunakan Gantt chart. Di sini bisa kita lihat ada tabel yang berisikan aktivitas, jam mulai, jam berakhir, serta durasi dari aktivitas tersebut. Nah, yang pertama bisa kita lihat itu ada yang pertama itu menyiapkan area kerja. Jadi sebelum Preksu ini buka, mereka itu menyiapkan area kerja terlebih dahulu mulai dari jam 6 sampai jam 7 pagi. Kemudian mereka lanjut untuk memasak nasi dan meracik bumbu. Kemudian lanjut menggoreng ayam dan menyiapkan lalapan. Kemudian baru mereka membuka lapak jam 9. Kemudian dilanjutkan dengan melayani pelanggan yang datang. Kemudian istirahat di waktu siang. Kemudian lanjut untuk merestok nasi dan ayam. Terus melanjutkan melayani pelanggan lagi. Terus mereka istirahat sholat maghrib. Kemudian melanjutkan melayani pelanggan lagi. Dan akhirnya mereka tutup toko itu jam 9. Nah, yang terakhir mereka lakukan itu setelah tutup mereka itu membersihkan peralatan dan area toko. Kemudian bisa kita lihat di bagian tabel Gantt chart, di situ ada durasi paling lama
Yang kita ketahui bahwa durasi paling lama itu ada di bagian melayani pelanggan. Jadi mereka itu paling lama di melayani pelanggan pada saat siang hari setelah istirahat siang. Itu kurang lebih mereka melayani pelanggan itu 315 menit. Mungkin selanjutnya saya bisa memberikan sedikit rekomendasi. Yang pertama yaitu Prexu melakukan announcement melalui grup pada pagi hari kepada karyawan sebelum keberangkatan kerja untuk mengingatkan jadwal kepada setiap karyawan. Kemudian mereka tuh memastikan pasokan daging ayam atau cabai itu tersedia sebelum kepulangan. Dan yang terakhir, mereka tetap berkomitmen dan disiplin terhadap penjadwalan tersebut. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Dan yang terakhir pada bagian nomor 10 yaitu perawatan. Di sini kami sudah merangkum hasil analisis kami. Dalam perawatan perusahaan Prexu atau Geprek Susu ini, kami ada beberapa tahapan keperawatannya. Ada perawatan harian, ada perawatan mingguan, ada perawatan bulanan, dan perawatan tahunan. Yang pertama ada perawatan harian. Tujuan dari perawatan harian yaitu menjaga kebersihan dan performa operasional secara rutin setiap hari. Baik itu di dapur, baik itu di lokasi-lokasi cabang-cabang Prexu, makanan-makanan yang akan dikonsumsi oleh para konsumen. Yang kedua ada mingguan, meningkatkan efisien alat dan memastikan fasilitas dalam kondisi baik. Alat itu seperti yang ada di dapur, baik itu alat yang digunakan untuk memasak maupun alat yang digunakan untuk para konsumen makan, dan fasilitas yang digunakan oleh para konsumen. Yang ketiga ada bulanan. Bulanan ini tujuannya untuk memastikan kelancaran operasional dalam jangka panjang, seperti melakukan perawatan fasilitas seperti AC, parkiran, dan yang lain-lain. Yang ketiga ada perawatan tahunan, yaitu untuk menyediakan anggaran untuk perbaikan besar dan pembaruan fasilitas seperti perawatan meja atau kursi yang digunakan konsumen untuk makan itu masih layak digunakan untuk dalam jangka waktu panjang atau harus diganti karena sudah rusak atau sudah lama. Mungkin dari tahap-tahap perawatan tersebut dapat dilakukan pada perusahaan Prexu. Nah, selanjutnya saya akan memberikan rekomendasi dari hasil analisis yang sudah teman saya jelaskan. Yang pertama, melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan SOP dan lakukan perbaikan. Yang kedua, mengecek menggunakan aplikasi atau software untuk mencatat jadwal perawatan, suku cadang, dan perbaikan lainnya. Yang ketiga, libatkan karyawan shift malam untuk melakukan pembersihan akhir agar pada pagi hari dapat langsung fokus pada persiapan.